Hai 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 adik-adik Light Kid. Sebelum ibadah, yuk kita ikuti tata cara ibadah online. Pertama, adik-adik harus sudah mandi ya. Dan jangan lupa sudah makan juga. Yang kedua, adik-adik pastikan memakai baju yang rapi dan sopan ya, walaupun ibadahnya dari rumah. Selanjutnya, yang ketiga, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan yang terakhir, adik-adik yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah dari awal sampai akhir. Selamat beribadah. Shalom adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu. Nah, apa kabar nih adik-adik di rumah? Kakak berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kakak nggak sendirian. Kakak ditemani oleh Shalom teman-teman, namaku Angelin. Nah, Angela sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap dong. Oke. Sebelumnya adik-adik kita mau berdoa ya. Bapak kami di surga, kami ucap syukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami ucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang minggu ini yang telah kami lalui. Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami mau memuji menyembah Engkau. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan
mau lebih lagi memuji Engkau, mau lebih lagi untuk memuliakan namamu, kami mau lebih lagi bersorak untuk memuliakan namamu. Tuhan, terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita naikkan pujian, mari kita bersukaria. Musik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik di rumah masih semangat? Ali masih semangat? Masih dong. Oh, mari kita naikkan pujian. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kalian semua. Oh iya, hari ini Kak Awis akan bagikan beberapa pengumuman buat kalian semua. Yuk, kita simak bareng-bareng ya. Yang pertama, ibadah Light Kids diadakan secara online atau streaming di YouTube GBI Betlehem Taman Kencana. Kalian bisa lihat di sini ya. Oke, yang kedua, kalau misalnya kalian rindu untuk memberikan persembahan terbaik kalian, bisa menyalurkannya ke rekening di bawah ini atas nama Natalia, rekening Light Kids GBI Betlehem Taman Kencana. Yang ketiga, jangan lupa follow Instagram Light Kids, ada di sini linknya ya. Yuk semua bisa follow, karena apa? Setiap harinya ada renungan setiap pagi, malam, siang, ataupun sore buat menemani kalian setiap hari. Yuk, bagi adik-adik yang rindu untuk melayani di ibadah Light Kids di bidang bernyanyi ataupun yang lain,
bisa menghubungi ke WhatsApp Kak Ipung atau bisa nge-DM di Instagram Like Kids ya. Nanti kakaknya akan membantu kalian untuk melayani. Yuk semuanya yang ada hati untuk melayani bersama, yuk hubungi kakak-kakaknya ya. Dan Like Kids sekarang membuka ruang konseling buat adik-adik semua. Apa sih Kak ruang konseling itu? Yaitu tentang gimana sih kalian berbagi cerita dengan guru sekolah minggu tentang sekolah, pribadi kalian, ataupun pertemanan kalian dan juga keluarga. Gimana caranya Kak? Kalian bisa WhatsApp personal ke guru sekolah minggu kalian, ataupun kalau kalian nggak punya nomornya bisa nge-DM di Instagram Like Kids. Yuk semua kita bareng-bareng sharing bersama Like Kids ya. Cukup sekian pengumuman KWS hari ini. Jangan lupa saksikan minggu depan ibadah Like Kids di YouTube channel ini ya. Jam 10 pagi. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Lipat tangannya untuk matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu bila kami sudah bisa menikmati ibadah. Dari awal ya Tuhan, kami bisa menyanyi, menyembah Engkau. Bersyukur ya Tuhan bila kami bisa memuji menyembah-Mu pada saat ini. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau berdiam, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan kami bisa mengerti, kami bisa paham. Dan gak cuma paham, kami juga mau melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang bimbing sertai kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah sebelumnya, yuk ambil Alkitabnya, kita baca dulu ya ayat firman Tuhan hari ini. Kita buka di Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Kakak bacain ya buat adik-adik. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Nah adik-adik, itu ayat kita hari ini. Nanti
karena dia coba jelasin ya maksudnya apa sih dari tadi ayat Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Nah, adik-adik, siapa di sini yang tahu nih sifat-sifat Allah? Sifat-sifat Allah apa ya, Kak? Gitu. Bingung ya. Oke, sifat-sifat Allah itu coba deh sebutin. Allah maha apa? Kasih clue-nya ada Allah maha bla 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 gitu. Ada yang tahu? Kira ada yang tahu nih ya gitu ya. Yang tahu mungkin bisa Kakak kasih tahu kalau Allah maha hadir. Apa sih Kak maksudnya Allah maha hadir? Berarti adik-adik Allah itu selalu ada. Misalnya nih walaupun kita di kamar, kita lagi di sekolah, kita lagi di rumah, lagi jalan-jalan. Nah, Allah itu maha hadir adik-adik. Gimana sih Kak kita bisa tahu kalau Allah itu maha hadir? Nah, bukti paling simpelnya adik-adik, misalnya nih adik-adik lagi sekolah online ya sekarang ya, lagi mau ujian. Nah, adik-adik bisa nih menjawab setiap ujian adik-adik. Selain karena adik-adik belajar, percayalah bahwa ada Tuhan yang membimbing kita, Tuhan yang menyertai setiap yang kita lakukan. Kalau saat itu kita lagi ujian, berarti Tuhan juga yang menyertai kita ujian. Kalau kita bisa menjawab semua ujian kita, percayalah selain itu karena usaha adik-adik, itu juga karena Allah yang maha hadir, Allah yang terus hadir dimanapun kita berada. Jadi dia yang selalu menolong kita adik-adik. Nah, itu sifat-sifat Allah. Apalagi sih Kak selain maha hadir gitu. Mungkin ada juga maha mengampuni gitu. Kenapa? Karena mungkin senakal apapun kita, tapi Allah masih sayang. Mungkin itu juga bisa menjadi masih mengampuni kita. Mungkin itu bisa relate ke sifat Allah, yaitu maha kasih yang selalu mengasihi kita bagaimanapun kehidupan kita. Nah, itu sifat-sifat Allah adik-adik. Ada banyak sih adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar salah satu sifat Allah, yaitu apa? Tadi mungkin kalau kita lihat di ayat perikop 139 ini, Mazmur 139 dibilangnya kan ayat judulnya doa di hadapan Allah yang maha tahu. Nah, ketahuan dong hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar, kita mau mendengarkan, mau paham apa sih Allah yang maha tahu adik-adik. Kok bisa sih Allah maha tahu? Nah, adik-adik, di sini itu di Mazmur kita lihat ayat awalnya dibilang untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Jadi ini itu ditulis oleh siapa adik-adik? Daud. Siapa yang tahu Daud? Pasti udah banyak yang tahu ya. Daud mungkin yang paling sering dengar Daud lawan Goliat. Mungkin itu tuh adik-adik sering dengar ya kisahnya Daud. Ya, Daud itu adalah di sini ceritanya udah jadi raja adik-adik, rajanya Israel. Jadi Daud itu kalau raja gimana? Kuat, bijaksana, bisa pimpin rakyatnya tuh. Israel kan banyak ya, ada 12 suku. Nah, jadi Daud ini dipilih, bahkan Daud ini adalah yang dipilih Tuhan adik-adik untuk menjadi raja. Berarti kita bisa tahu dong betapa hebatnya Daud karena Tuhan yang memilih dia. Nah, Daud ini yang sebagai raja, bahkan di ayat yang tadi kita baca, dia itu bilang sama Tuhan supaya Tuhan menyelidiki, mengenal, mengetahui, dan seterusnya adik-adik. Kenapa sih? Padahal kan dia udah kuat ya. Padahal dia udah pokoknya udah yang paling top lah jadi raja. Tapi Daud yang adalah seorang raja di sini juga mau mengakui adik-adik kalau dia ini masih punya kekurangan, yaitu dia nggak bisa tahu semuanya. Jadi dia mengakui bahwa Allah yang masih lebih hebat dibanding dia. Karena apa? Karena Daud ini mengakui bahwa dia tidak bisa tahu semuanya. Dia nggak bisa tahu pikiran rakyatnya. Dia nggak bisa tahu semua yang terjadi di pelosok-pelosok Israel. Karena kan Israel itu gede ya adik-adik. Tapi bahkan Daud juga mengatakan kepada Tuhan bahwa supaya Tuhan juga menyelidiki dan mengenal dia sendiri. Bahkan Daud pun yang adalah raja, dia bisa mengakui bahwa bahkan dirinya sendiri pun dia tidak tahu sepenuhnya, tidak seperti Tuhan adik-adik. Nah, di sini kita bisa lihat adik-adik bahwa kita yang adalah manusia itu tidak bisa lebih tahu dibanding Tuhan adik-adik. Jadi di sini kita belajar bahwa Tuhan maha tahu, Tuhan mengenal kita
lebih dari siapapun, bahkan diri kita sendiri. Mungkin kita mungkin merasakan, oh yang tahu diri aku kan aku, karena ya aku dari kecil aku gitu kan, jadinya aku yang tahu karakterku kayak apa, harus apa. Tapi adik-adik, di sini kita diingatkan adik-adik bahwa ada satu pribadi yang lebih mengenal kita, yaitu adalah Tuhan adik-adik. Tuhan itu mengetahui semua pikiran adik-adik, semua keinginan adik-adik, bahkan juga mungkin ada yang sedang sedih, kecewa, takut. Tuhan itu tahu adik-adik semuanya. Bahkan adik-adik, kabar baiknya Tuhan itu gak cuma sekedar tahu, Tuhan tuh gak cuma kepo, oh ini si A lagi sedih, lu kasihan ya, gak cuma seperti itu adik-adik, tapi dia juga peduli dan mengerti adik-adik. Nah, di sini kita harus bersyukur punya Tuhan yang begitu mengasihi kita, sehingga Dia mengetahui semua keadaan kita. Nggak cuma tahu, tapi juga Dia mengerti dan peduli. Kayak lagu ya adik-adik. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami. Nah, itu adik-adik, kita harus imani bahwa Tuhan yang selalu peduli dan mengerti kita. Dan karena Allah itu begitu peduli dan kita itu secara penuh ada dalam pengawasan Tuhan, maka Tuhan apa sih yang Tuhan harapkan kepada kita? Yaitu Tuhan berharap kita mau jujur adik-adik, kita mau terbuka sama Tuhan. Oleh sebab itu mungkin adik-adik kan berpikir ya, Kak, ngapain dong kita berdoa minta A, B, C kalau Tuhan udah tahu. Nah adik-adik, berdoa itu gak cuma sekedar minta, tapi berdoa itu juga supaya kita tetap berhubungan sama Tuhan. Tuhan mau anak-anaknya terus ngobrol sama Tuhan. Oleh sebab itu, karena Dia sudah mengetahui semua keinginan kita, yuk sekarang kita belajar berdoa untuk jujur di hadapan Tuhan, jujur apa yang adik-adik rasakan. Mungkin adik-adik bisa berdoa, Tuhan aku hari ini sedih karena aku gak bisa ujiannya, ya Tuhan beri aku hati yang mau menerima apapun nanti hasil ujianku, dan terus belajar supaya besoknya ujian lebih bagus lagi. Nah kita harus belajar adik-adik dari kecil berdoa gak cuma minta-minta doang, tapi apa juga adik-adik secara jujur menyampaikan apa yang adik-adik rasakan kepada Tuhan. Seperti Daud ya adik-adik, kan Daud itu begitu kayak curhat loh adik-adik ke Tuhan. Katanya, Tuhan ayo dong selidiki, ayo dong kenal aku, mengetahui gitu. Nah kayak gitu adik-adik, kita belajar dari Daud untuk jujur di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, karena itu kakak ulangi lagi, karena Tuhan itu yang maha tahu, maka kita sudah seharusnya berserah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Jadi yuk, apapun yang saat ini adik-adik alami, adik-adik sedang pergumulan, sedang ada masalah apa di rumah, di sekolah dengan teman-teman, yuk kita mau berdoa sama Tuhan, sampaikan semuanya kepada Tuhan. Dan karena Tuhan adalah yang maha tahu, juga kita harus belajar jujurnya di hadapan Tuhan maupun di lingkungan sehari-hari. Misalnya nih lagi sekolah online, ujian, Tuhan tuh maha tahu loh adik-adik, meskipun guru kita nggak tahu ya. Kalau di online, guru kita kan nggak lihat kita lagi gimana ujiannya, tapi Tuhan itu maha tahu. Jadi yuk, kalau kita ada keinginan mau nyontek, langsung pikirin, oh iya Tuhan kan tahu gue lagi ujian gitu, Tuhan kan tahu aku lagi ujian, jadi aku nggak boleh nyontek gitu. Kayak gitu ya adik-adik ya, kita harus belajar untuk jujur karena Tuhan kita maha tahu. Oke adik-adik, firman Tuhan karena Dia sudah selesaikan, sebelum kita selesai ibadah, yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa untuk menutup firman Tuhan. Yuk kita tutup Alkitabnya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Bila Engkau mengajarkan kami untuk kami bisa hidup jujur karena Engkau adalah Allah yang maha tahu Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau yang maha tahu setiap apa yang kami rasakan, apa yang sedang kami alami. Kami bersyukur Tuhan bila Engkau Allah yang maha tahu setiap kondisi kami, tapi nggak cuma sekedar tahu, tapi Engkau juga yang peduli
dan mengerti setiap keadaan hidup kami. Biarlah Tuhan, apapun keadaan adik-adik saat ini di rumah, mungkin ada yang lagi sedih, ada yang lagi kecewa, atau bahkan yang saat ini puji Tuhan sedang bersuka cita. Biarlah apapun keadaan adik-adik di rumah ini, Tuhan yang bisa mengerti, Tuhan yang bisa memahami, dan juga Tuhan hadir di setiap kehidupan adik-adik dimanapun adik-adik berada. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Kami juga bersyukur untuk ibadah hari ini, bersyukur untuk setiap puji-pujian, penyembahan, dan juga persembahan yang kami bisa berikan. Biarlah itu semua menjadi persembahan yang baik di mata-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami juga berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, happy Sunday, selamat hari Minggu. Jangan lupa minggu depan tetap ibadah di channel YouTube GBI Pencarian Rencana. Selamat kasih.